Erick Thohir menolak mundur dari Ketua Umum PSSI. Karena memecat Sintayong dan menggantinya dengan Parti Kluivert, Timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia. Meskipun sudah didesak mundur oleh banyak kalangan, Erick Thohir tetap tidak mau mundur dari kursi Ketua Umum PSSI. Sepak bola Indonesia kembali memasuki fase kritis. Baru saja gelombang besar kekecewaan menerpa setelah kegagalan timnas dalam kompetisi penting dan publik menuntut pertanggungjawaban. Dalam situasi semacam ini, semestinya pemimpin muncul sebagai sosok yang siap menanggung beban, bukan lari dari amanah. Dan disinilah letak drama yang sedang berlangsung ketika Erick Thohir menegaskan, "Saya tidak mundur." Ketua Umum PSSI itu memberi pernyataan tegas bahwa ia akan tetap menjabat hingga masa mandatnya berakhir pada 2027. Desakan publik agar ia mundur lantaran performa timnas dan polemik dalam manajemen federasi begitu besar. Namun Erick memilih menanggapi dengan frase yang kuat, "Saya menjaga amanah." Mari kita bongkar satu persatu. Konteksnya, argumen Erick, posisi publik, dan apa artinya bagi sepak bola Indonesia. Karena ini bukan sekedar soal satu orang, ini soal sistem, harapan, dan masa depan. Hampir semua elemen sepak bola Indonesia sedang dalam tekanan. Timnas gagal mencapai target, banyak keputusan manajerial menuai kritikan, dan publik merasa suara mereka tak cukup direspon dengan perubahan konkret. Dalam situasi semacam ini, presiden atau ketua umum federasi biasanya menjadi orang pertama yang diminta bertanggung jawab. Erick Thohir, yang juga menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora, menjadi sorotan karena satu hal, ia merangkap jabatan. Banyak supporter dan pengamat menilai bahwa rangkap jabatan itu menciptakan konflik kepentingan dan mengurangi fokus terhadap sepak bola. Di tengah desakan mundur, muncul sebuah petisi, dan suara-suara di media sosial makin keras. Namun, Erick memilih jalan berbeda, menolak mundur, dengan alasan bahwa ia punya mandat dari voters PSSI dan dari Badan Sepak Bola Dunia FIFA untuk meneruskan pekerjaan transformasi sepak bola Indonesia hingga 2027. Pada sebuah podcast kanal Bukan Kaleng-Kaleng, 4 November 2025, Erick menjelaskan bahwa jabatan Ketua Umum PSSI bukanlah posisi untuk mundur kala badai datang, melainkan posisi untuk bersandar dan bekerja. Dia menyebut, "Saya itu kan terpilih atas voters dari daerah, dari klub-klub. Ini amanah. Pada 2027 nanti ada pemilihan, silahkan saja. Saya terbuka terhadap kritik dan saran. Masa saya menutup kuping?" Ini adalah pernyataan yang cukup memukul balik. Alih-alih mundur karena tekanan, ia memilih memanggul beban dan menyatakan terus membangun. Dia juga mengajak publik untuk memberi kesempatan, bukan hanya mencaci. Tapi, beri kesempatan kita bekerja dengan segala kekurangan kita, yang ada banyak salah. Konteks ini penting. Kepemimpinan di sepak bola nasional bukan soal popularitas sesaat, tapi soal kontinuitas, program jangka panjang, dan budaya yang dibangun. Erick menangkap hal itu atau minimal berusaha menangkap. Namun, meski penuh nuansa positif, argumen Erick tetap harus dilihat dalam realitas yang keras. Kegagalan timnas jelas menjadi beban besar. Era senang berkata lolos Piala Dunia berubah jadi mengapa kita tidak lolos. Ekspektasi publik sudah terlanjur tinggi, terutama setelah beberapa insiden manajemen, pergantian pelatih, dan inkonsistensi kompetisi nasional. Rangkap jabatan, Menpora plus Ketum PSSI tetap dianggap oleh sebagian pihak sebagai konflik kepentingan, bukan solusi. Transisi menuju era baru sepak bola Indonesia, akademi, profesionalisme, infrastruktur, belum membuahkan hasil nyata yang bisa diukur oleh publik secara cepat. Dalam situasi demikian, menolak mundur bisa jadi sebuah keberanian atau sebuah kejatuhan reputasi yang tertunda. Publik tidak hanya melihat niat, tapi juga hasil. Erick menyatakan dirinya terbuka terhadap kritik dan saran. "Saya terbuka, orang kita bagian dari masyarakat sepak bola. Saya rasa saya tipe orang yang sangat terbuka." Tapi kalimat terbuka ini di dunia realitas seringkali disambut dengan skeptisisme. Karena terbuka tidak cukup, yang publik inginkan adalah proses pemilihan pelatih yang jelas, transparansi anggaran dan pengelolaan PSSI, program pembinaan pemain muda yang tidak berubah tiap periode.
Indikator hasil yang bisa dilihat, prestasi, ranking FIFA, kualitas liga. Jika hanya ucapan terbuka tanpa aksi nyata, maka popularitas bisa merosot cepat. Dan dalam sepak bola, kecepatan keruntuhan reputasi sering lebih cepat daripada ekspektasi. Kepemimpinan itu bukan hanya soal siapa duduk di kursi. Ini soal siapa yang mampu membawa perubahan secara nyata, bukan hanya janji. Dengan Erik menolak mundur dan memilih menyelesaikan mandat hingga 2027, ini artinya PSSI berharap bisa stabilitas sebelum pergantian. Program transformasi akan ditekankan hingga selesai, publik diberi waktu untuk menilai hasil bukan hanya janji. Namun, publik juga memberi sinyal tidak lagi cukup hanya waktu dan janji. Tahun 2026-2027 akan menjadi penentu era baru. Jika sepak bola Indonesia ingin berubah, maka pemimpin harus responsif, program harus kontinu, hasil harus terlihat. Jika ketiga itu tidak hadir, maka kegagalan bukan lagi soal kapan, tetapi berapa lama. Menolak mundur dalam tekanan bisa jadi tanda keberanian, tapi bisa juga jadi tanda kekakuan. Jika setelah 2 tahun ke depan tidak ada progres signifikan, baik di timnas senior, timnas muda, liga domestik, maka menahan kursi bisa jadi beban. Dengan masa jabatan hingga 2027, Erik punya waktu, tetapi waktu itu pun bisa menjadi pedang bermata dua. Semakin lama, semakin banyak ekspektasi yang terlambat dipenuhi. Puisi olahraga mengatakan, janji adalah jaring yang menangkap mimpi. Tapi jika jaring itu robek, mimpi bisa hilang. Sepak bola Indonesia tidak hanya soal pemain, pelatih, atau federasi. Ia soal kita, supporter, media, pengelola klub, dan pihak yang peduli pada masa depan. Erick Thohir memilih bertahan. Publik masih menuntut hasil. Program transformasi menunggu waktu untuk melejit. Dan yang paling penting, kita tidak boleh hanya menuntut, kita juga harus mendukung dengan kritis. Kita tidak boleh hanya mengecam, kita harus menyuarakan arah yang jelas. Karena yang bertaruh bukan hanya satu orang di kursi pimpinan. Yang bertaruh adalah masa depan generasi berikutnya. Yang bertaruh adalah identitas sepak bola Indonesia. Jika kamu adalah supporter sejati, bukan hanya yang hadir saat menang, tapi siap saat perjuangan, maka hari ini kita punya pertanyaan besar. Apakah kita memberi mereka kesempatan untuk bekerja dan membuktikan, atau kita sudah kehilangan kesabaran? Sepak bola Indonesia sedang di persimpangan jalan, dan pilihan kita hari ini bisa menentukan cerita besok.